Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, rekan-rekan semua yang mengambil mata kuliah fungsi listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi kemagnetan. Oke, pada materi ini pasti rekan-rekan sudah mengetahui ya, adanya gaya antar kutub magnet yang permanen ya, kan dan teman-teman pasti sudah tahu pada sebuah magnet itu ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, dua kutub magnet yang didekatkan dia akan saling melakukan gaya. Nah, gaya tersebut bisa yang berupa gaya tolak menolak ataupun tarik menarik. Seperti halnya kemarin pada kutub listrik ya, ada yang positif sama positif ataupun positif dengan negatif. Maka gaya yang terjadi pun ada gaya yang namanya tolak menolak dan tarik menarik. Sangat menarik ya sebenarnya pada materi kelistrikan dan kemagnetan ini. Nah, antara kelistrikan dan kemagnetan ini nanti akan ternyata ada hubungannya juga. Nah, ini nanti kita akan bahas. Terus berkaitan dengan sifat gaya antar kutub magnet, nah ini ada kutub sejenis, dia akan melakukan gaya tolak menolak. Jika kutub tak sejenis, akan melakukan gaya tarik menarik. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak antar kutub berbanding lurus dengan kekuatan masing-masing kutub dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar dua kutub. F sama dengan K, M1, M2 per R kuadrat, di mana F ini adalah gaya antar kutub, M1 kekuatan kutub pertama, ampere meter, M2 kekuatan kutub kedua, ampere meter ya. Sedangkan R adalah jarak antar kedua kutub, dan K-nya adalah konstanta yang besarnya 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Oke, nah ini untuk gambaran dari sebuah kutub magnet. Ketika dia sejenis, dia akan terjadi tolak-menolak, dan ketika kutubnya beda jenis, akan terjadi atraktif atau gaya tarik-menarik. Nah, ini ada contoh, dua magnet batang mempunyai kekuatan kutub yang sama. Ketika kutub utara dari satu kutub magnet, suatu magnet didekatkan dengan kutub selatan, berarti beda kutub ya, atau sampai 1 cm, hanya ada jaraknya. Gaya yang dialami adalah 0,001 Newton, yang ada F-nya dan K-nya ada 10 minus 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya apa? Yaitu gaya tolak atau tarikkah yang terjadi pada antar kutub tersebut. Jelas secara logika kita sudah mengetahui ya, ketemunya antara kutub utara dan kutub selatan. Beda kutub kan, otomatis akan terjadi gaya tarik menarik. Sedangkan yang B, berapa kekuatan masing-masing kutub? Nah, berarti dicari M1 dan M2-nya. Oke, terus mengapa kutub magnet cenderung mengambil arah utara dan selatan? Kenapa nggak timur dan barat ya? Kenapa magnet selalu utara dan selatan? Hal ini diilustrasikan pada bumi kita ya, yang sebenarnya sebuah magnet permanen dengan arah kutub sebagai berikut. Kutub utara selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografi bumi, kutub selatan magnet ya. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan dari geografi. Untuk lokasi kutub magnet bumi tidak tepat berimbit dengan kutub geografi bumi, sehingga jarum kompas tidak tepat mengarah ke kutub-kutub dari bumi ini ya. Nah, ini untuk penggambarannya, dia selalu garisnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Terus ada yang namanya sudut deklinasi. Nanti ada juga sudut inklinasi. Nah, beda antara sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas dengan arah kutub geografi bumi disebut sudut deklinasi ya. Nah, untuk menentukan sudut deklinasi, teman-teman bisa ini ya, tempatkan misal jarum kompas di atas poros yang memungkinkan jarum tersebut dapat berputar bebas dalam arah horizontal.
Sudut yang dibentuk oleh kedua arah kutub utara dan selatan disebut sudut deklinasi. Nah, ini dari gambar kita bisa lihat untuk sudut antara sumbu jarum kompas dan arah utara selatan disebut sudut deklinasi. Nah, ini ditunjukkan dengan tetanya ya. Oke, terus ada yang namanya sudut inklinasi. Nah, ini untuk sudut inklinasi sendiri, dia didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis hubung kutub utara selatan jarum kompas dengan garis horizontal di tempat tersebut. Nah, sudut yang dibentuk oleh kedua arah tersebut disebut inklinasi. Jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis horizontal, kita sebut tempat tersebut memiliki sudut inklinasi positif. Sebaliknya, jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis horizontal, kita sebut dengan inklinasi negatif atau sudut inklinasi negatif. Ini digambarkan pada ilustrasikan pada gambar 4.4, sudut antar jarum kompas dan arah horizontal yang disebut dengan sudut inklinasi, tinggal di sebelah atas ataupun di bawahnya. Oke, terus ada yang namanya domain magnet. Jadi ketika kita mempunyai satu buah magnet, magnet tersebut kita pecah, maka akan terdiri dari beberapa domain. Jika satu magnet tersebut kita pecah menjadi beberapa, akan terjadi atau terdapat beberapa domain. Ini untuk sebuah magnet permanen sebenarnya terdiri atas domain-domain magnet ya, yang ukurannya memang sangat kecil. Tiap domain ini merupakan magnet. Jika sebuah magnet dipotong, maka masing-masing potongan mengandung sejumlah domain sehingga memperlihatkan sifat dari kemagnetannya. Terus ada yang namanya garis gaya magnet. Kalau kemarin kita sudah membahas garis gaya listrik ya. Nah, ini untuk garis gaya magnet. Dia kalau kemarin garis gaya listrik berada pada gaya antar muatan listrik, dilukiskan keluar dari muatan positif ke muatan negatif. Sedangkan pada garis gaya magnet, dia merupakan garis gaya antar kutub utara dan selatan, yaitu dari utara ke selatan. Kalau listrik dari muatan positif ke negatif. Konsep garis gaya pada magnet ini keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnet di titik tersebut. Jadi kita bisa ketahui di mana nih nilai dari kekuatan medan magnet terbesarnya, tentu di sekitar kutubnya, karena dari garis gaya magnetnya dia lebih rapat dibanding ketika di sisi atas ya. Kerapatan garis gaya yang terbesar di kutub magnet bisa di utara dan selatan. Makin jauh dari kutub, maka makin kecil kerapatan garis gaya magnetnya. Ini berarti makin jauh dari kutub, maka akan makin melemah medan magnetnya. Sama seperti halnya pada medan listriknya. Semakin jauh dari kutub positif negatif, maka dia juga semakin mengecil ya medan listriknya. Oke, tidak ada muatan magnetik. Pada muatan listrik terdapat muatan positif dan negatif. Pada magnet terdapat kutub utara dan selatan. Selalu muncul berpasangan. Kutub utara yang terpisah atau kutub selatan yang terpisah disebut muatan magnet. Karena tidak pernah ditemukan kutub utara dan kutub selatan yang terpisah, maka kita simpulkan tidak ada muatan magnet. Karena selalu jika ada kutub utara, ya ada kutub selatan dalam satu magnetnya, maupun mau dibagi berapapun magnetnya, domainnya. Nah, ini untuk medan magnet sendiri,
Sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat sebagai berikut, yaitu arah medan magnet sama dengan arah garis gayanya. Kalau di medan listrik simbolnya E besar, kalau di medan magnet simbolnya B besar. Besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gayanya. Nah, ini ya garis gaya magnetnya. Di sekitar kutub magnet, kerapatan garis gaya magnet paling besar sehingga didapat medan magnet yang paling besar di sekitar kutub. Arah garis yang keluar dari kutub utara ke kutub selatan, dengan demikian arah medan magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Medan magnet atau vektor B ini merupakan sebuah besaran vektor. Satuan untuk medan magnet sendiri yaitu Tesla atau disingkat T. Nah, ini ilustrasi untuk medan magnet. Terus ada gaya Lorentz. Nah, ini berkaitan dengan hukum Lorentz. Jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapat gaya dari magnet. Besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet disebut oleh hukum Lorentz. FILB atau BIL ya. Dengan vektor F, gaya yang dialami kawat berarus listrik, I adalah besar arusnya, vektor L adalah vektor panjang, dan kawat yang dikenai medan magnet. Dan vektor B adalah vektor medan magnet Tesla. Atau F sama dengan BIL atau ILB sin theta. Dengan theta adalah sudut antar vektor L dan vektor B-nya. Nah, ini untuk medan magnet melakukan gaya pada kawat yang dialiri oleh arus listrik ya, dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif yang dialiri arus listrik dia melalui suatu kumparan magnet atau medan magnet ya. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita gunakan aturan skrup putar kanan. Caranya, tempatkan vektor panjang kawat dan vektor medan magnet atau L dan B sehingga titik pangkalnya berimpit. Putar skrup kanan dari arah vektor panjang kawat ke arah vektor medan magnetnya. Arah maju skrup sama dengan arah gaya Lorentz pada kawat. Nah, ini menentukan arah dari gaya Lorentz-nya. Terus definisi 1 Tesla. Nah, ini untuk jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, tetanya 90. Sin theta berarti 1 ya. Maka gaya Lorentz pada kawat F sama dengan I kali L kali B. Jika kawat dialiri arus 1 ampere dan panjang kawat yang dikenai medan magnet adalah 1 meter, maka besarnya medan magnet sama dengan 1 Tesla. Jika gaya yang bekerja pada kawat adalah 1 Newton. Ini ada contoh, kawat panjang 10 meter. Ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01 Tesla. Bagian kawat yang dikenai medan magnet hanya sepanjang 10 cm. Arah arus kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Besar arus listrik yang mengalir pada kawat adalah 125 mA. Berapa besar gaya yang bekerja pada kawat? Dengan mudah Anda gunakan rumus F sama dengan I kali L kali B sin theta. Perlu diingat, nanti satuannya jangan sampai lupa ya. Oke, nanti coba dikerjakan. Oke, terus ada gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus bisa diselesaikan dengan persamaan vektor F sama dengan I kali vektor L kali vektor P. Tetapi harus sama dengan muatan yang mengalir persatuan waktu, dapat dicari I sama dengan Q per delta T. Sehingga gaya Lorentz pada kawat berarus listrik dapat diselesaikan dengan persamaan ini. Untuk kecepatan muatan, maka delta F per delta T sama dengan vektor kecepatan. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat dicari vektor F sama dengan Q kali vektor V atau kecepatan kali vektor
V besar gaya Lorentz, maka bisa dicari F sama dengan Q kali V kali B sin theta dengan sin theta sudut vektor B dan vektor B-nya. Nah, ini ada lintasan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet mengalami belokan akibat gaya Lorentz. Muatan yang muatan positif dan negatif ya, membelok ke arah yang berlawanan. Ini ada contoh sebuah partikel yang mempunyai massa 100 mg dan membawa muatan 2 kali 10⁻⁸ coulomb ditembakkan tegak lurus dan horizontal pada medan magnet serba sama yang horizontal dengan kecepatan 5 kali 10⁴ meter per second. Jika partikel itu tidak mengalami perubahan arah, tentukan kuat medan magnetnya. F sama dengan Q kali V kali B sin theta. Nah, ini ada pembelokan lintasan muatan dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus B dan tegak lurus V. Arah gaya yang selalu tegak lurus arah geraknya, gerak pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet persis sama dengan gaya pada benda yang sedang bergerak melingkar beraturan. Lintasan berbentuk lingkaran, maka pada muatan ada gaya sentripetal sebesar Fs sama dengan mv kuadrat per r, dengan V adalah laju partikel, m massa partikel, dan r jari-jari lintasannya. Sumber gaya sentripetalnya bagaimana? Yaitu gaya Lorentz yang dihasilkan oleh medan magnet sebesar Fl sama dengan Q kali V kali B. Dengan menyamakan kedua persamaan ini, jika laju dan muatan partikel diketahui, maka dengan mengukur jari lintasan kita dapat menentukan massa dari partikel, yaitu M sama dengan Q B R per V. Ini ada contoh. Sebuah partikel memiliki satu muatan elementer memasuki daerah yang mengandung medan magnet ya, sebesar 0,020 Tesla. Lajunya 2,0 kali 10⁻⁷ meter per second. Arah tegak lurus medan magnet diamati bahwa partikel tersebut bergerak dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari 14 mm. Tentukan massa partikel tersebut. Sehingga Q sama dengan satu muatan elementer 1,602 kali 10⁻⁻19 C kalau tetanya 90 derajat, sehingga M-nya bisa kita cari dengan rumus Q kali B-nya berapa, medan magnetnya kali jari-jari dan kecepatannya. Terus ada namanya spektrometer, spektrometer massa. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan massa atom. Ini juga menggunakan prinsip gaya Lorentz. Diukur massanya, mula-mula terus diionisasi, sehingga bermuatan positif yang tersebut ditembakkan dalam medan magnet yang diketahui besarnya. Jika laju ion dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berdasarkan pengukuran jari-jari lintasannya. Selektron kecepatan, ini memanfaatkan daya listrik dan daya magnet. Medan magnet dan medan listrik dibangkitkan dalam satu ruang dalam arah yang saling tegak lurus. Untuk spektrometer massa lengkap, spektrometer massa yang lengkap mengandung selektron kecepatan yang mengandung medan listrik dan medan magnet yang berarah tegak lurus, dan ruang pembelokan yang mengandung medan magnet saja. Terus ada massa isotop. Ini spektrometer massa mampu mengukur massa atom ya, hingga perbedaan satu proton atau satu neutron. Isotop sendiri atom yang dalam intinya memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Jadi isotop hanya berbeda dalam jumlah neutron, tetapi jumlah proton maupun jumlah elektronnya sama ya. Ini garis-garis pada film hasil rekaman spektrometer massa. Garis yang terpisah cukup jauh mewakili atom dari unsur yang berbeda. Nah, garis tersebut berkelompok ya, mempresentasikan dari isotop-isotop dari suatu unsur. Misal yang A ini memiliki 2 isotop, yang B 3 isotop, yang C tidak memiliki isotop, dan yang D memiliki 4 isotop. Ini untuk mencari kecepatan dan massanya. Terus ada siklotron. Nah, ini untuk siklotron adalah alat yang mempercepat partikel
bermuatan dalam lintasan lingkaran, siklotron yang pertama kali dibuat oleh siklotron elektron. Siklotron mempercepat muatan menggunakan medan listrik bolak-balik. Medan magnet untuk juga dipasang untuk membelok arah gerak muatan sehingga dapat dipercepat kembali oleh medan listrik dalam arah sebaliknya. Nah, ini untuk percepatannya, persamaannya, terus dapat dicari ya gaya Lorentz-nya. Nah, untuk skema dari siklotron sendiri, terus ada efek Hall. Nah, ini menyelidiki sifat pembawa muatan listrik dalam material berdasarkan suatu fenomena yang bernama efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antar dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus arah aliran muatan atau arah arus. Efek Hall merupakan metode yang sangat sederhana untuk menentukan kerapatan pembawa muatan atau muatan persatuan volume dalam bahan semikonduktor. Elektron yang mengandung dalam bahan membelok ke sisi bahan jika bahan tersebut ditempatkan dalam medan magnetnya ya. Terus ada Bremsstrahlung. Ini teori elektrodinamika klasik. Ini menyimpulkan bahwa partikel bermuatan listrik yang memiliki percepatan atau perlambatan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini namanya Bremsstrahlung. Misal elektron dipercepat dengan beda potensial beberapa puluh ribu volt. Jika elektron tersebut ditumpukan pada permukaan logam, maka kecepatan berkurang secara drastis. Elektron mengalami perlambatan yang sangat besar, sehingga elektron memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada semua frekuensi. Nah, frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas terbesar. Ini untuk frekuensi gelombang elektromagnetik. Untuk F-nya ya, yang dipancarkan dengan intensitas terbesar. Kalikan EV ya, EV muatan elektron, V beda potensialnya. H adalah konstanta Planck ya. Ini harusnya mungkin F kali H ya, sama dengan E kali V. Oke, jika beda potensial yang digunakan untuk mempercepat elektron adalah puluhan ribu volt, maka frekuensi dengan intensitas maksimum berada di daerah sinar X. Ini adalah cara menghasilkan sinar X yang dipakai oleh kedokteran ya, di dalam ilmu kedokteran. Ini untuk proses produksi dari sinar X sendiri, ini ada atom-atom di permukaan logam, elektron bercepat tinggi menabrak permukaan logam, dan sinar X yang dipancarkan dari atom-atom dari logamnya, permukaan logamnya. Nah, ini ada sebuah elektron di dalam tabung hampa dipercepat antara dua elektron yang memiliki beda potensial 60 kV kilovolt dan menabrak anoda. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa C 3 kali 10⁸ meter per second. Muatan listriknya adalah sekian, E 1,602 kali 10⁻11 coulomb. Nah, yang ditanya berapa panjang gelombang atau lambdanya. Panjang gelombang elektron yang dihasilkan. Nah, ini kita ketahui konstanta Planck-nya ya. Sama, ini salah ya, harusnya ini H ya, F kali H ya, nanti saya. Terus, nah ini F sama kan dicari E kali V per H, lambda atau panjang gelombangnya dapat kita cari C per F. Oke, terus ada namanya aurora. Di samping dalam proses produksi sinar X, peristiwa Bremsstrahlung dapat diamati di sekitar kutub bumi dan bentuk cahaya terang yang dikenal dengan aurora. Penyebab munculnya aurora dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut, yaitu misal sebuah muatan dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam daerah yang mengandung medan magnet dengan sudut yang tidak tegak lurus, medan magnet, bentuk lintasan partikel berubah menjadi spiral seperti pada gambar berikut ya. Nah, ini untuk lintasannya yang berbentuk spiral, terus ada medan magnetnya. Nah, ini ada bumi yang memiliki medan magnet yang dengan arah keluar dari kutub selatan, kutub atau kutub utara bumi, dan masuk ke kutub utara atau kutub selatan bumi. Jika partikel bermuatan dari luar angkasa masuk ke bumi dengan sudut tersebut, maka partikel tersebut bergerak dalam lintasan spiral menuju ke arah
bumi ya. Selama bergerak dalam lintasan spiral ini, partikel memiliki kecepatan sehingga memancarkan gelombang elektromagnetik. Saat mendekati kutub magnet bumi, konsentrasi partikel sangat besar sehingga intensitas gelombang elektromagnetik yang dipancarkan sangat tinggi dan dapat diamati mata. Itu sebabnya mengapa aurora hanya diamati di sekitar kutub saja. Ya, penampakan dari aurora borealis ya, yang diamati di kutub utara. Oke, nah ini berkaitan dengan materi kemagnetan. Terus berkaitan nanti tadi ada beberapa contoh soal, silakan rekan-rekan mahasiswa bisa ini ya bisa coba mengerjakannya, contoh-contoh soalnya, terus setelah itu ini silakan nanti dibuat grup ya. Kita sudah akan memasuki team based project. Nah, team based project-nya apa? Nah, sekarang untuk mungkin semester kemarin ada yang mereview jurnal ataupun membuat proyek ya. Nah, untuk mata kuliah fisika listrik, team based project-nya yaitu nanti rekan-rekan membuat tim, mungkin satu tim 5 orang atau 6 orang ya, terus membuat suatu proyek berkaitan dengan materi fisika listrik. Dan saya harapkan dari proyek tersebut bisa juga diajukan anggaran dananya ke skema program kreativitas mahasiswa ataupun ke program mahasiswa wirausaha ya. Nah, ini kan bulan ini sudah mulai deadline. Jadi silakan teman-teman sudah bisa memulai dari minggu ini ya untuk pembagian kelompok dan menentukan mau bikin proyek apa nih. Misal nih ya, teman-teman membuat proyek berkaitan dengan materi kemagnetan nih. Anda membuat suatu bagaimana nih magnet ini bisa menciptakan suatu energi listrik. Nah, atau kemagnetan ini dapat dimanfaatkan untuk di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti apa. Harus ada wujud nyatanya, prototipenya. Ya, nanti untuk prototipenya di akhir semester akan dikumpulkan dan masing-masing tim akan memaparkan dari hasil proyeknya tersebut. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.